Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita masih bisa datang ke masjid menjalankan ibadah. Alhamdulillah biidznillah, juga dengan izin Allah kita diberikan kesehatan. Walaupun sakit kaki, asam urat, darah tinggi, macam-macam lah. Ini kan harus ditampu salah cie. Kalau ndak sakit, sehat, harus tempuh salah satu. Kalau ndak sehat, sakit. Kalau ndak hidup, mati. Kalau ndak mati, salah cie awak jalani itu. Itu ndak bisa indah tuh, sunatullah. Alhamdulillah dengan izin Allah juga kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan. Karena banyak juga manusia umur panjang, badan sehat, tapi waktu luang ke masjid itu tak ada doh. Tak ada waktu luang ke masjid itu doh. Jadi waktu luang jangan dicari, tapi luangkan waktu. Kau kadi cari ndak kado-ado itu doh. Nyo ado-ado sealangannya tu. Bu, le terang Bu. Alai. Kejawab komik ku keluar aja gua. Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Kau yang susah bare, tantangannya banyak. Istiqomah. Umur le panjang, badan sehat, gadang lo le kuat. Waktu luang ado, tapi tidak istiqomah. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah duduk di majelis ilmu, istiqomah datang ke masjid, istiqomah tilawah Al-Quran. Ini banyak tantangannya tuh. Mulai awak ke rumah masjid, kalau panik lo kau latih lo kau, kau menangguang lo kau. Ada saja. Istiqomah. Kalau istiqomah itu balasan Allah surga. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat jamaah, istiqomah dia di majelis ilmu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahdanu wa abasyiru bil jannah. Bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan Allah. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Mukarramah yang hadir rahimakumullah. Bapak Ibu orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin yang hadir dalam kajian ilmu kita maghrib menjelang isya rahimakumullah. Kembali kita pada malam ini kajian kita bersama Herman Tanjung. Udah lama tak ketemu, Ramadan juga tak ada ketemu kita di sini.
Herman Tanjung. Ya. Boleh dibuka di YouTube mereka, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada banyak sana awak sekali ya. Karena kajian kita di sini masuk ke YouTube. Ya. Awak membuat tak pandai, awak pegunungan selai. Masuk pegunungan tak pandai. Rugi bangah awak doh. Ada YouTube, pergunakan YouTube untuk dakwah. Ada Facebook, pergunakan Facebook itu untuk dakwah. Untuk pajang foto-foto dan apa saya doh. Ada Instagram, pajang dakwah di sana. Ada TikTok, masuk pajang dakwah di sana. Ada channel ada snack video, masuk, tidak ada itu. Buka sana itu. Setidaknya itu nanti mudah-mudahan menjadi saksilah di hadapan Allah. Nih sudah disiapkan. Kenapa kamu tidak ikuti? Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah. Sepertinya ibadah kurban kita sudah mulai diambang pintu, dan dalam yang terdaftar sudah 8. Ya, 7,5. 7 yang afdol, yang sudah penuh, tambah 3 peserta ibadah kurban. Itu tepat itu. Tepik tu. Nyo do peserta korban bagai, tapi tidak siko tempat lain. Kalau peserta korban, ibu siap-siap di dagia. Contoh, peserta korban mah kan dikorbankan. Tapi kan peserta ibadah korban, jangan serius mana bu, biasa salah bu. Korban itu adalah ibadah. Tilawah Al-Quran ibadah, salat ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, kurban ibadah. Jadi kalau nak dipanggil awak Bu Haji, Pak Haji diurang yang berang lo awak. Karena haji itu bukan gelar, tapi ibadah. Mempeluruskannya saja. Bapak Ibu hadirin kaum, kalau haji nanti kan gelar itu kan susah pula nanti kan. Iya kalau haji. Kalau zakat berapa bah? Z Herman Tanjung tuh gitu. Z itu apa tuh? Zakat itu kan. Kan kacau itu. Kalau salat bah? S Herman Tanjung. S apa tuh? Salat. Ya, ibadah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau sudah ceramah la 2 tiba kah? Syukran katsira. Jazakumullah khairul jazaa. Kalau ada bertanya nanti boleh Bapak Ibu. Kita seperti biasanya, karena kita akan memasuki bulan pengorbanan, penyembelihan, maka kita kupas sedikit kolupu-lupu baingian terlampau-lampau bersingkuhan tentang masalah ibadah korban. Perintah korban adalah perintah Allah. Jadi ibadah kurban itu adalah perintah Allah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, kemudian termasuk dalam Al-Kautsar ayat 1 dan 2 itu fokusnya. Ada bertanya Bu? Boleh? Dalam surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat, likulli ummatin, tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Siapa Tuhan awak? Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Nya itu disebutkan kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. Ternyata ibadah korban itu perintah Allah. Ditambah dengan Al-Kautsar. Kita udah hafal itu. Sejarah ibadah korban itu dari awal kenabian sudah ada. Ini terang Bu, kalau jauh mic Bu. Lah Ibu ya. Berarti suara nang kare ya. Dari awal kenabian sudah ada.
Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam, terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tertata rapi. Bahkan sejarah Habil dan Qabil itu juga ada pelaksanaan ibadah kurban di sana. Karena bahasanya tadi ada likulli ummatin, tiap-tiap umat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu sejarah, pengertian qaraba, bahasa Arab artinya dekat, qarib, karib, kerabat. Kan awak cok nyebut kayak gitu deh. Itu kerabat, itu gak berjarak tuh. Karib, dakek. Jadi karib kerabat tuh saudara. Karib, dekat. Penyembelihan hewan ternak. Jadi hewan ternak itu harus disembelih. Yang didabiah itu hewan ternak, enggak boleh hewan luar, hewan liar. Contoh hewan liar. Kalau di hutan itu apa? Ruso. Itu enggak masuk kategori korban. Apalagi kijang. Apalagi kalau kijang nordampe itu. Jadi kalau dijual itu di balian, hewan ternak dipanganyoh, disembelih. Jadi ada kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kapan? Pada hari raya Idul Adha. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Itu definisinya. Yang setidaknya yang mudah kita pahami. Artinya apa? Kalau rajin awak ikut sebagai peserta ibadah kurban setiap tahun, maka wajib kita dekat kepada Allah. Rajin datang ke rumah saji, rajin salat jamaah, tilawah Al-Quran, buat kebaikan. Awak rajin ibadah kurban setiap tahun, tapi salat ke rumah saji gua susah banget. 2 kali setahun saya kadang-kadang pakai. Idul Fitri, Idul Adha. Bekos sekali beko Ramadan. Ramadan jualnya Bangkal lah. Di Bangkal lai. Dijual lai, tengah-tengah bolong tu sama aja donat tu mah. Tak. Makanya sholat jamaah itu penting. Tadi mendingan alhamdulillah udah mulai rami kita tadi itu. Awas angko tadi lebih bertahan satunya yang sholat tadi itu. Lah berubah mukarramah kayaknya masih. Tapi alhamdulillah ada yang pulang gitu kan. Enggak, kita enggak melarang untuk pulang, enggak apa-apa. Kalau enggak ada kepentingan untuk pulang, hal yang darurat dan mendesak, duduklah dulu di majelis ilmu. Baca dalam bermacam kitab. Keutamaan, keafdalan, kehebatan duduk di majelis ilmu. Luar biasa. Selangkah awak berjalan kamari itu balasannya sama jo ibadah qiyamul lail setahun, puasa sunnah setahun. Lah pernah ibu setahun puasa ndak berhenti-henti doh, ndak buka-buka doh. Ndak benar kan? Sama buat apa benar doh. Sama dengan itu, duduk di majelis ilmu, salangkah kaki awaknya, kan luar biasa tuh. Jadi kalau awak gae-gae, kau jangan di rumah aja duduk leh. Duduklah di masjid. Tunggu sholat sesudah sholat. Siapa yang menunggu sholat sesudah sholat, itu dia sama pahalanya mendapat kebaikan ibadah sholat itu. Kini awak kan duduk lah, kan nak sholat itu dah. Kita mendapat kebaikan pahala ibadah sholat. Dulu rasanya di awal sebelum Ramadan udah pernah kita bahas tentang masalah keutamaan bab ilmu di sini itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau enggak buka saja di YouTube ada itu. Ya itu yo arsip bawa gini di YouTube Bu. Ada apa tanya Bu? Boleh. Jadi ternyata ibadah kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh Bu, kalau mau jual boleh enggak ada. Panek. Iya Bu. Lalu, pai lalu saja. Oh iya.
Ba hati kau pai lalok semua saji juga. Beginilah. Ya susahnya menjawab tu mah. Iya beko awak saran ceramah kau ya mamak lalok lo kau. Ambo bulian kau bulian semua tu. Nah itulah bakaru saja dole. Ya. Begini, kalau memang awak latihan rasanya, capek rasanya, lakukan semampu kita. Mungkin ibu menapi dulu, ndak ada. Ndak apa-apa. Jangan samen lu, Bu. Ambo kalau bisa menyandang ambo mah. Ndak apa-apa. Kalau ndak dibawa kursi untuk menyandang di situ. Boleh, ndak ada larang. Apalagi kalau awak bau muak kok. Macam ibu-ibu kan jauh dari ambo itu kan. Sedang awak le adonyo panek-paneknya. Itu biasa, barang lala mau dipakai. Nyo banyak la lecet-lecet begitu kan. Lala usang gitu kan. Yang penting kita ambil itu fadilah dan keutamaannya. Umur akan ditanya, di kama umur dia bian ke rumah saji jawa. Tanya malaikat nanti dan pasti ditanya. Ndak akan bergerak kaki awak nanti di akhirat, di yaumul qiyamah hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, salah satunya umur. Aku ambo memunju-unju ko larangki-rangki ambo payah ko rumah saji tu ayolah kita malaikat ndak lawan ni itu do nya ragu lo tu do. Artinya apa? Bahwa contoh ada di zaman Rasul dulu, ya Rasulullah saya udah tua terus buta, jadi ndak ada nang kamambimbing ke rumah saji do. Atau para lujo ke rumah saji ya Rasulullah. Kata Rasul, sami'tu, apakah engkau mendengar itu azan? Sami'na ya Rasulullah, ya Rasul saya mendengar. Maka fa'ajibu, datang. Orang tua lah gae ndak ada nang kamambimbing buto loleh. Lai dianjurkan, disyariatkan untuk datang ke rumah saji. Iko badan gadang, kue, saki indah, rumah dake di rumah saji. Ndak lo sembayang do, lai sembayang di rumah lo. Alasan awak biswa di akhirat, bapak ibu. Alasan awak biswa. Itu dah ada piaka tu do. Beko ibu yang lalu tadi tu ya. Alasan awak biswa di akhirat ditanya. Dalam neraka, masalakakum fi sakar. Yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ndak salat. Rumah kan lai dake jual mukarramah mah. Iyo, rumah lai dake. Sembayang indah. Jadi ndak ada alasan awak dah. Jadilah sebab itu bapak ibu, walaupun rangki-rangki awak panek-panek, awak lalati bana awak, biarlah datang je lah. Sekiranya tahulah hamba-hambaku itu keutamaan fadilah salat berjamaah, salat subuh itu keutamaannya, lai marangkaknya datangnya ke rumah saji itu mah. Bayang tu marangkak tu ndak berjalan tu doh. Lamai soeso tu tiba di rumah saji, ayo duduklah. Kalau le talok, kau dak talok duduk elok menyanda. Ndak talok menyanda munjuh jadi. Ndak ada. Ndak kaberang lah ustaz tu doh. Nampak kok lah hadir lah ramai di rumah saji, itulah senang tu. Kau dapat yo jalan lalu ndak nyoh gitu kan. Tu permintaan ustaz tu. Kok kalau lalok selayang salah. Gitu. Tapi jangan bakar ruah lo. Jalan itu. Kau hari Jumat acok kau. Alun mulai awak naik kati naik mimbar nyala bakar ruah oleh kangga. Kau sudah Jumat, sudah ke khutbah Jumat, nyala langsung saya tegak. Beruduklah seharusnya. Ya Bu ya. Ambo bukan melarang untuk lalok ndak doh, tapi kau dapat janganlah di jam ceramah. Nanti ndak sampai pesan-pesan Allah. Tapi kalau ndak yo lai mengantuk-ngantuk salayang tu bah yo lah. Boleh keluar ambil yo dua.
Gitu. Karena wudhu itu nanti menyegarkan lagi ingatan-ingatan kita. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata bahwa ibadah korban itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Awal-awal kenabian sudah ada sejarahnya. Hukum ibadah korban, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, wajib, sunnah muakkadah, sunnah. Jadi tengah-tengah letak posisinya. Nanti para imam berbeda-beda pendapat. Kalau Imam Hanafi wajib, Imam Syafi'i sunnah, sunnah kifayah. Dan beliau itu punya landasan. Imam Hanafi menyatakan wajib. Bukan Imam Tanjung Bapak Ibu ya, Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Beliau berlandaskan kepada hadis sahih, hadis Rasul. Apa hadis yang berbahasa yang berbunyi? Mungkin ini sudah hafal bagi kita. Man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan, kesanggupan, kemampuan untuk berkorban, falam yudh, kemudian dia tidak mau. Ingat, dengan bahasanya, siapa yang diagiah kemampuan oleh Allah, rezeki, harta untuk berkorban, walam yudh, kemudian tidak namu, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami, jangan dakek kamari, berarti kan dilarang tuh. Kalau dilarang berarti wajib menurut Imam Hanafi. Kalau ditarik kepada kaidah usul, al aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu wajib, maka beliau menyatakan hukumnya wajib. Sebabnya kalau dia giah ke lapangan, iya wak dia giah ke lapangan rezeki dari Allah, iyo, iya bu, iyo ndak? Gak ketek iyonya tu mah. Iyo ndak? Iyo. Bukti ya. Coba awak tinjau surah Al-Kautsar itu. Inna a'tayna kal kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Bu, bekolah buka YouTube, Bu. Ya. Dengar dulu supaya nyambung itu. Terima kasihnya. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Baru nang kaduanya fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dia gian nikmat dulu, baru perintah salat dan korban. Ndak korban dulu dah. Tapi kalau korban dulu baru dia gian nikmat, mungkin susah awak tu. Baru bisa awak mengecek, bisa awak berkilah. Oh kami tak ada dos, kami tak bisa dos. Contoh kecil saja. Ibu-ibu kadang-kadang biasa kadang-kadang ada begitu gitu kan. Sebagian lah gitu kan, tak seluruh ibu-ibu. Ekonomi ke atas lah gitu kan. 500.000 belanja ke mall, apalagi kalau menjelang Wairayo tu kadang 1 juta bagai. Ndak cukup semalam do, ndak cukup sehari do. Sejam 2 jam lalu tu. 500.000. Anak mudah nang ketek nang paling mudah saya lain. Yang hobi merokok, bapak-bapak, laki-laki, rokok paling rendah kini sebungkui berapa? Ambo ndak lo tahu do. Ambo ndak orang mengali rokok lo do. 60.000. 60.000. Macam-macam tu. Ada yang di hati itu bagai. Masya Allah. Ada sampai 10 bu. Astagfirullah. Sampai 10.000. Anggaplah 20 salah. 20.000 sabungkui sehari. 20.000 kali 30 sebulan. Kali 2 balik setahun. Berapa bu? Matematik itu mah. 7 juta lebih ya.
7.200.000. Oh barang ni kau. Barang sekuat awak serang 2 juta matui. Tulah 3 kambing tu. Bu, tanya bu. 3 kambing habis sialah kau yang suka merokok tu. 7 juta babakah pitih setahun do ya. Dah. Tanpa disadari. Kadang kan laki-laki kan macam-macam ngambo daripada cari jerokok biar cari bini saja. Nyu ada lah tu. Tapi siko dak ada tempat lain. Tempat lain. Biarlah daripada cari jerokok nyampe rokok tu biar cari bini saja. Bantu sama kayu lo carian lo kau Yo, mama nuang tu yang kau. Tahu saya orang kematian bini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita tidak bahas itu. Begitulah. Makanya Allah hantarkan dulu. Inna a'tainakal kautsar. Aku telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak iyo. Jangankan di dalam diri, di luar diri, dalam diri saja tidak tetong dah dah. Coba letong. Anggo awak napas awak ko barangkali turun nanya doa barangkali sa mini. Tidak datang kan Allah tidak minta itu. Coba kalau diminta dibayi 1,000 saja jadi 1,000 tu sekali ambui saja 1,000 tu tidak katakah dawak do. Tidak talak dawak tidak talak itu apalagi kalau di luar diri. Oh luar biasa. Makanya Allah sudah tantang itu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Tapi ba'a kini syukuri nikmat Allah tu syukuri. Ba'a caroe mensyukuri itu salat. Nang kedua kurban dalam asal Al-Kautsar ko. Dek kena akan kurban ko. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu melalui mic ini yang belum mendaftar sebagai peserta ibadah korban atamuilah pengurus lain. Supaya apa? Supaya awak tidak tergolong orang kufur nikmat. Karena Allah sampaikan lain syakartum la azidannakum, ada ziyadah di situ. Kalau engkau syukur, aku tambah. Kata Allah seperti itu. Itu ziyadah itu. Jadi kalau engkau sholat, kalau engkau kurban, kata Allah, aku ziyadah, aku tambah. Jangan kufuri. Kalau kufuri, inna azab. Nikmat berubah menjadi azab. Itu. Kan luar biasa itu. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ini kita pahami sebaik-baiknya, jadi untuk yang akan datang, kalau tidak talok sekali ungguk dewa, buik tabuang kurban. 20.000 sehari, cek masuk dalam kotak. 20.000 sehari, mulai tekanan rokok, masuk. Habis itu tahun 2024 urung ka. Apa lah wongkar betang alul leh, sontalela, macam lihat. Alhamdulillah mama 7 juta lebih. Tan masaji. 3 kambing tu mau. Lebih tu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, itu dari segi hukum. Ada tanya Bu boleh? Itu Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, beliau memahami hukum ibadah korban itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya sama dengan fardu kifayah itu satu yang berbuat maka hukum sunnah kifayahnya sudah lengket, sudah jalan, sudah selesai. Istri sebagai peserta ibadah korban, suami mendapat kebaikan-kebaikan dari istri. Suami ikut sebagai peserta ibadah korban, istri mendapat kebaikan-kebaikan dalam ibadah korban itu karena suami ikut sebagai peserta ibadah korban. Man qaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut sebagai peserta ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Qatras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya.
Kan hebat tuh. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Nah, itu dia. Siapa keluarganya? Ya istri, ya anak, ya orang tua, ya mertua, ya cucu dalam rumah tuh. Nah, itu hebatnya korban tuh. Maka jangan sangat-sangat korban. Oh, dalam rumah kami Ustaz, kami balimohnya baranamnya. Ndak ada. Bali sejawi si kuah lah tuh. Entar mau saji. Kami lihat 6 orangnya. Ndak ada. Ndak ada salah ada. Oh, kalau seorang si kuah jawi bisa aja. Kan ada saatun tadi kemampuan. Istri ada usaha. Karajo 2 juta sebulan. Kalau 2 juta sebulan setahun marah tuh. Ikut korbankan sekali setahunnya. Ndak tiap bulan nama. Suami karajo lo, anak-anak gadang lah karajo lo. 3 juta penghasilannya. Suami karajo lo, kemudian anak yang lain karajo lo. Berarti kalau ada kemampuan untuk itu, maka wajib hukumnya menurut mazhab Imam Hanafi. Bu ya, itu dari segi hukum. Oh, ndak mau ke masaji, ndak ada, ndak biasa rumah awak seorang. Boleh. Ndak biasa seorang, kuli seorang, cancang seorang, asoyan seorang, bagian seorang. Kulit talok. Kau ndak talok, entah kan masaji. Yang korban tu kan awak. Dia tak taluk dia awak dah maka bersama-sama di masjid. Kan itu. Di rumah boleh korban boleh, di kantor boleh korban boleh, mushola boleh korban boleh. Di malai, masjid boleh, tidak ada larangan. Kan banyak di kantor-kantor yang korban tuh. Banyak. Mushola ada, di kampung-kampung ada. Di rumah kalau ada kemampuan tidak apa-apa. Kita ada keluarga besar gitu kan. Boleh sembelih. Nabi itu kan apa ya doh? Nampak ya kan manggolean. Manggolean juga ya mah. Nabi itu menggorok saja mah. Tetap baca pakai adabnya, adab menyembelih gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu dah saya pada hukum. Cara pelaksanaannya. Korban itu adalah ibadah. Karena ibadah ikuti aturan Allah dan Rasul. Lah kakak jangan ibu bukanya. Lah masuk ke tuah. Boleh. Ada kuatannya bu boleh. Tuah. Jangan payah mana ada bu. Seandainya kita sudah meninggal orang tuanya masih bisa kita berkorban juga kan? Untuk orang tua. Ibu ikut. Ibu ikut. Ya, ibu ikut sebagai peserta korban. Ya. Orang tua ikut juga. Dia kan sudah meninggal. Iya. Yang penting ibu ikut kan? Nah, suami ikut, ibu ikut, yang lain ikut. Boleh enggak apa-apa. Sabananya indah ikut bana, indah didaftarkan nama beliau situ doh. Beliau sudah mendapat ampunan dari Allah. Itu hadis tadi itu. Wa zunuba ahliha. Dosa-dosa keluarganya. Boleh orang yang telah meninggal diikutkan sebagai peserta korban. Satu, ada yang namanya amanah atau apa namanya itu? Wasiat. Nah, ini kita ada rumah kos. Nah, nanti kalau papa enggak bangun panjang, rumah kos mungkin ada sawale kamar enggak kan? Kalau jalan ikutin papa korban deh. Itu wasiat namanya itu. Wasiat itu hukumnya wajib. Boleh. Tapi kalau tidak ada amanah, tidak ada wasiat, itu sebaiknya kita saja. Karena satu, orientasi ibadah korban itu ibadah tahunan. Kedua, pelaksanaannya seluruhnya itu adalah orang hidup. Kemudian yang ketiga, itu adalah
ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, siapa saja sudah mendapat ampunan. Nang perlu kan ampunan dari Allah, sudah mendapat ampunan karena kebaikan yang dilakukan oleh keluarga yang ada. Jadi di daftar di situ sebenarnya tidak wajib nama beliau, awak saja, mungkin saya itu kan, Herman Tanjung itu kan. Jadi orang tua saya yang sudah duluan, ibu dan ayah sudah mendapat ampunan dari Allah. Contohnya kan awak enam orangnya, awak jawisa balik siku, awak ikuin ayah awak si, awak ayah almarhum, silakan, tidak masalah, boleh. Yang penting di sana kan kita berharap sabananya Bapak Ibu hadirin, yang sampai kepada Allah itu kan bukan kulit-kulitnya. Layyanallah luhumuha wala dima'uha. Bukanlah daging-dagingnya, tulang-tulangnya, kulit-kulitnya yang sampai kepada Allah. Walakin yanalahu taqwa minkum. Yang nyampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Ya Bu ya. Di tasarah di awak. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i boleh orang tua kita yang sudah almarhum atau almarhumah. Ada juga imam yang lain tidak boleh. Kenapa? Itu orientasinya ibadah kurban orang hidup, penyelenggaranya orang hidup, yang makannya pun orang hidup. Tidak ada orang mati makan kurban dong. Contoh ke situ. Tapi boleh dari segi pahala. Kita kan yang kita berharapkan ampunan Allah. Itu sudah ada hadis tadi itu. Wa zunuba ahliha. Indak bana beliau ikut, didaftar tidak didaftarkan, ditulis tidak ditulis nama beliau, beliau sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Teknis pelaksanaannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim, hadis an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni, dari Ali bin Abi Thalib, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, an akuma ala budnihi, diperintahkan oleh Rasul untuk menyelenggarakan kurban Rasul. Fa uqassima jilalaha wa juludaha, maka aku bagikan seluruhnya, kata Ali, termasuk jilalnya. Jilal itu kalau onta itu, onta, kalau Bapak Ibu yang sudah naik haji dan umrah kan nampak onta itu kan ada penutup punggungnya itu dah. Kalau yang alun haji umrah cari lihat di YouTube kok, enggak saya lihat di apa? Di internet. Kan ada penutup punggung itu jilal namanya tuh. Pakaian penutup punggungnya itu, hiasannya itu terbuat dari kulit untuk menghindarkan dari kedinginan di teriknya tengah malam. Itu jilal, perhiasannya. Itu dibagikan itu. Wajuludaha, dan kulit-kulitnya. Termasuk kulit hewan kurban itu bagian. Amaroni, karena bahasa tadi aku diperintahkan. Berarti tidak boleh ya di pangan-pangan, kecuali di bagian. Pangan-pangan itu muka suwi tidak boleh dijual. Wa amaroni, dan aku diperintahkan juga, kata Imam Ali, alla u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Itu tukang jagal itu Pak. Tukang dabiah, tukang bantai, tukang dagiang. Upah tidak boleh, syai' sedikit pun. Jumat kemarin nampak di Pegambiran, itu bagus di sana beliau buat 2.350 akad, 150
pelaksanaan penyelenggaraan apa biaya apalah terserah gitu. Ayang akad tu nan di balian ke Jawi itu. Yang Jawi itu yang tak boleh diganggu. Jilalaha, jilalnya, jilal itu kan hanya sekadar menutup itu perhiasannya, bagikan. Juludaha, kulit-kulitnya. Oh berarti tidak boleh menjual kulit? Tidak. Tu bah, sunta bah. Dibagi, yo, apa? Kulit itu dijual, tapi pitingnya dibagian pakai miskin bisa? Yang menjual siapa? Panitia. Tu yang tidak bolehnya. Selama ini masjid itu. Makanya teknisnya itu yang perlu dia sampaikan. Jadi dia apa? Caranya kadang-kadang tempat lain ada memang seperti itu. Panitia itu penyelenggara, wakil dari peserta kurban. Man ba'a jildan udhiyah, kata Rasul, siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyalahu, maka tidak ada kurban baginya. Nanti sampai jawaban ke sana. Dan kedua, caliak dalam Al-Quran surah Al-An'am 162. Inna, bu, dengar dulu bu, beko komentarnya, dengar dulu. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Makanya kita awali tadi, kurban adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diperjualbelikan. Tapi cara apa? Kan iko. Kadang-kadang kan teknis cara itu yang perlu. Caranya kulit itu kok dicancang dimasuk dalam masuk tidak mungkin dah Ustaz, mungkin dah Buya. Ibu-ibu kok kadang-kadang campak sebagai tidak pandai mah bendo. Kulit seketik lah nyo. Paling salah weh kok dah, salah weh kok seorang aja. Cara apa? Kalau tidak mungkin seperti itu, maka kulitnya itu berikan sama fakir miskin. Caliak fakir, caliak miskin. Pahami dulu bu, siapa fakir, siapa miskin. Dalam kitab Fathul Gharib, fakir itu orang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Usaha tidak ada, penghasilan tidak ada. Idui bah tergantung pemberian orang. Lihat ada orang yang bagi makan, bagi sampahnya makan tu mah. Kalau tidak. Itu fakir. Kalau tidak ada fakir dah miskin. Kalau tidak fakir miskin. Siapa miskin? Ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup untuk kebutuhan harian, untuk makan. Kasihkan sama beliau. Kulit bara kira-kira cik pak. Kulit berapa cik? 100 75 75 75 ribu. Kan tak salah wak bersedekah 75 ribu sekali setahun ka fakir wak. Oke cik fakir tu, salah wek ko wak kau pulang ko senyo. Oh ndak taluk dah wak don. Menyerah je nya belia. Kalau menyerahnya kontak Pak Toke, besok jam 2 datang Mukarramah deh. Besok ada orang yang akan menjual kulit. Pak, ibu dah pandai ambil kulit dah? Tidak pandai oleh Pak. Tuh oke, ibu seburusan deh. Beliau boleh. Kenapa? Sudah menjadi milik. Panitia belum menjadi milik, baru penyelenggara dan pelaksana. Itu teknisnya. Kadang-kadang kan ada jual, kemudian bagian kepada fakir miskin. Sebaiknya jangan panitia yang menjual, tapi kasihkan saja siapa fakir miskin itu, biarlah beliau yang berurusan. Awak menunjukkan jalan. Kenapa? Karena bahasa di sini tidak boleh menjualnya. Siapa yang menjual berarti panitia, itu tidak boleh. Kecuali kalau fakir miskin tu, Pak, ada fakir miskin sampai awak situ kan 7 orangnya, 8 orang. Dapat cik seorang kulit. Pak, ibu besok dapat cik kulit. Lai bisa ibu mola, ndak bisa waduh Pak. Itu baca caranya.
apa salah mentolong anjuan. Berarti malamanan kawak tu. Boleh. Karena sudah menjadi hak dia. Itu. Nyo akad tu yang berlalu tu. Makanya 2.350.000 akad. Itu bahasanya tu. Itu tidak boleh. Supaya awak tidak kanai. Kalau sudah menjadi milik, boleh menjual, boleh. Dia giagian, silakan. Karena sudah menjadi milik beliau. Oh, beliau balik ke rumah saji, tidak je ada. Balik ke panitia balik. Tidak apa-apa. Awak terima. Karena sudah kita memberi. Balian balik. Yang akad itu kan di situ. Ijab kabul itu kan di sana. Bismillah itu ijab kabul doa. Allahumma rabbana taqabbal. Gitu. Qurbana, ya Allah terimalah korban kami. Itu ijab. Pokoknya saran beliau tu. Tidak bisa kami dapat. Awak nak pandai menjual dapat tolong saya dapat menjualnya. Baru itulah amanah kawak tu. Tapi agian piti itu kayaknya. Kalau memang sudah amanah tu. Karena kita panitia ini adalah pelaksana. Kalau pelaksana itu sama dengan peserta korban. Awak menolong peserta korban sebenarnya itu. Menolong ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tu dek karena awak menolong beliau, tentu bapak-bapak, ibu-ibu tu, kan tak mungkin seharian doh. Ya minumlah, makanlah. Kita yang mikirkan peserta korban. Ya Bu. Tidak tunggu dulu. Sudah Pak? Belum. Iya Pak. Selama ini masjid ini, ya. Saya masjid Ya. tahun 2022. Ya. Itu yang korban pasti jual. Dia tanya sama Ustaz, Ya. dia dijual besar. Ya. Selama ini termasuk saya. Ya. Di pasarkan sama dia. Baik. Jadi untuk yang akan datangnya saja, ini tugas sambo tentu menyampaikan pesan Allah dan Rasul. Kini awaklah tahu hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kalau ingin mencari beko dalam Imam Muslim boleh silakan atau dilacak. Dan ini ada dari Ali. Ali itu kan orang terdekat dengan Rasul. Selama ini Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Gitu. Ibu ya. Iya Pak ya. Baru kali ini Ustaz yang melarang dijual. Berapa ini ada yang boleh. Oh gitu. Iya kalau ada landasan beliau, tapi ini hadis. Kita kan tanya. Ya, boleh. Ala sampai ke Bapak Ibu video Dr. Haji Gus Rizal Gazahar LCMA, Ketua MUI Sumatera Barat. Beliau sudah menyampaikan itu. Kalau belum nanti bisa saya share nanti di YouTube Ambo ada. Iya Bu. Iya Bu, silakan Bu. Dalam hadis ini tidak boleh. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Pak, ini lanjutannya Pak. Pak, halo. Ini lanjutannya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi panitia ke tukang jagal ke itu apa tadi itu yang lain-lainnya yang melaksanakan itu indina dari sisi kami, berarti luar daripada jauh itu. Itu yang kalau yang di Pegambiran tuh yang 150 tuh. Yang 2.350.000 itu tidak boleh diganggu. Kemudian kini diambil jauh itu untuk masak, untuk makan panitia, untuk makan apa sini itu. Dari hadis ini tidak boleh. Kadang-kadang sampai 50 kilo ambil, okay? 50 kilo lah siku jauh itu. Dalam hadis ini tidak boleh. Luar daripada itu. Soal itu nanti akan dibagikan semuanya. Amaroni, aku diperintahkan untuk membagikan semuanya. Kalau ada upah, ada hal-hal sifatnya biaya, itu min indina dari sisi kami, berarti luar daripada itu. Kalau dalam hadis ini tidak boleh.
Contoh makanya baca caranya 2.350.000 Jawi. Kemudian awak baru orang sebenarnya kok. Salapan. Ya, 86 saratui seorang saya. Saratui dikali 56. 56 berapa tu? 5.600.000. Lah dapat Jawi ketik cie. Jabiah tu. Jawi untuk nangkadi makan tu ndak harus memenuhi kriteria korban. Ndak harus. Nah pokok kan Jawi. Nah pokok kan daging. Berarti kita melakukan hal-hal sifatnya itu di luar konteks aturan Allah dan Rasul. Awak kan ingin konsumsi itu, makan basamo tadi itu. Nah, 100 orang saya dari situ dah. Lah 5 jutaan lebih gitu kan. 5 juta itulah kadang Jawi itu. Ndak harus memenuhi kriteria untuk korban, karena untuk sembelihan biasa, bukan sembelihan korban. Itu boleh. Ini yang tidak boleh yang akad tadi itu. Kalau menurut hadis ini tidak boleh, Bu. Di tempat lain memang ada yang komplain tuh, kami biasa mau itu. Kebiasaan jangan sampai menabrak aturan Allah dan Rasul. Tugas ulama itu menyampaikan pesan Allah dan Rasul. Kebiasaan kami mode itu. Kalau kebiasaan, mudah-mudahan untuk yang selanjutnya kebiasaan itu bisa kita robah dengan cara yang lebih baik. Ambilan saja dari apa tuh? Bisa. Kalau full yang 2.500.000 itu untuk Jawi, tambah 100 orang lain. Untuk beli Jawi. Kalau enggak ben dibu bawa Jawi ke pulang Yang korban itu kan bukan panitia. Panitia kan penyelenggara. Lah bersyukur awak lah dibantu di panitia sana itu. Itu bukan memperumit, cuman mungkin teknis saja. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Ini boleh hadis ini dilacak, silakan dilihat dalam kitab-kitab hadis supaya kita tidak, atau kalau Bapak Ibu ingin komunikasi dengan ahli hadisnya, silakan. Pak Profesor Dr. Haji Edi Safri, itu beliau pakar hadis itu. Silakan. Iya, Pak. Untuk penuntasan gitu kan. Ya. Kan kita berarti menyampaikan ada di masjid bisa ada 2 juta 2.500.000 itu ada saya 2.30 itu Jawi. Ya, akad. Ada pelaksanaan. Ya. Iki niko di Masjid Al-Mukarramah. Ya. Bagi 2 juta. Ya. Itu komplit sedoyo. Bahkan nih akhir-akhir kau masih biasanya ada berapa biar? Ya. Sekitar 1.000 gitu kan. Ya. Cuman kau apa sahabat itu atau menyalahi itu karena itu yang istilah lama. Yang sebenarnya yang tidak boleh diganggu gugat itu adalah hewan kurban itu. Jadi uangnya masalah gitu. Ya, hewan kurban itu barata pakai untuk uang kurban. Ya. 2 juta sampai ratui, 2 juta 300. Ya. Yang hewan kurban itu tidak boleh. Berarti yang barasi sonyo, 200. Ya. 200 kali sekian gitu kan. Itu pakailah untuk biaya operasional pelaksanaan. Berarti tidak perlu diakatkan biaya itu kan? Kalau saya memang kalau yang dipegang bidan itu boleh tulis mana lo elok. Itu bisa datang kali dia putra. Berarti komplit memadai balik Jawi. Ya. Termasuk penyelenggaraan. Nah, tapi kalau untuk jalehnya kalau untuk tarangnya gitu kan, boleh dibuat akadnya boleh, dan salah. Kalau seperti itu kira-kira menyalahi aturan syari-syari tidak gitu kan? Tidak menyalahi aturan selagi yang Jawi tadi itu tidak digaduh. Iya, Jawi tidak digaduh. Aman tuh. Uangnya yang dia. Boleh. Pakailah untuk biaya pelaksanaan, bali tikar, bali pakai tenda, sewa tenda. Iya, beli roti. Bali nasi gitu kan, minum gitu kan. Boleh biaya pelaksanaan, tidak apa-apa. Iya, iya. Tapi kalau yang Jawi itu yang tidak boleh, karena itu dibagikan amarah nih. Aku diperintahkan untuk membagikan semuanya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Allah minkum. Mohon maaf
terlebih dan terkurang. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diijabah dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Mohon maaf Bapak Ibu agak terlambat ST. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib